Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini cuy, Vanda 96 anjay. Jadi di video kali ini aku akan nge-sharing pengalamanku waktu mendaki Gunung Slamet via Bambangan ya teman-teman. Banyak pengalaman-pengalaman yang menarik waktu aku mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Di antaranya pertama kali aku makan enak di gunung cuy. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin pengalaman bertemu hal-hal yang misterius gitu ya, kayak suara-suara, terus penampakan-penampakan gitu ya. Dan juga pertama kali juga aku menyaksikan beberapa orang 3-5 orang itu kena hipotermia dalam satu malam cuy. Nah, langsung aja kita masuk ke kisahnya. Jadi awal mula itu kita seperti biasa belanja logistik ya teman-teman. Nah, seperti biasa untuk logistik yang kita beli ada mie, terus ada jajan-jajan gitu ya. Ini makanan utamanya mie ya teman-teman. Ini aku belum kenal sama yang namanya masak nasi cuy. Ini pendakian zaman kapan gitu ya. Belum kenal yang namanya nasi. Bener-bener kita logistik masih dipenuhi dengan mie ya teman-teman. Makanan pokok kita mie. Terus lanjut setelah kita berbelanja gitu ya, yang cukup banyak di sini bisa kalian lihat kita 2 kardus full gitu ya logistik. Selanjutnya kita melakukan packing. Itu di situ Agus juga lagi mempersiapkan tenaga dan dia lagi makan siang gitu ya. Ini kita mau OTW ke Bambangan itu sekitar jam 10-an gitu cuy. Ini aku posisi dari Wonosobo ya. By the way, perjalanan dari Wonosobo sampai Bambangan itu kurang lebih sekitar berapa ya? 3 jam 4 jaman gitu ya cuy. Karena kita santai banget jalannya. Nah, ini langsung aja aku tunjukin footage waktu kita mau sampai base camp Bambangan ya teman-teman. Waduh. Ini udah mau sampai base camp Bambangan, itu gunung udah terlihat gede banget itu ya. Di sini mental agak-agak dak-dikduk gitu ya, karena puncak tertinggi Jawa Tengah gitu cuy. Dan kita belum pernah daki ke Gunung Slamet yang ini gitu loh. Jadi ya ini menjadi salah satu pengalaman kita gitu ya. Kita cari pengalaman baru gitu cuy. Nah, ini lanjut suasana di base camp itu kayak gini nih ya teman-teman. Nah, di sini udah terlihat waktu kita masuk ke base camp itu banyak orang-orang pakai pakaian oren-oren. Itu adalah tim SAR yang siap sedia gitu ya di base camp. Mana tahu ada kejadian-kejadian yang yang membutuhkan bantuan tim SAR gitu ya, kayak pendaki Kenok, pendaki Keseleo dan yang lainnya itu kan harus dijemput sama tim SAR. Makanya di sini gunung tertinggi Jawa Tengah itu banyak banget tim SAR-nya cuy. Nah, lanjut setelah kita sampai base camp itu kita sempetin buat makan, nyantai-nyantai. Ini ada di sini Tegar juga makan belimbing anjay. Jadi perjalanan kita dari Wonosobo sampai ke Slamet itu cukup jauh ya teman-teman, kurang lebih 4 jam seperti kataku tadi. Dan kita itu kayak ngelurusin boyok kayak gitu cuy, ngelurusin boyok, istirahat sejenak sebelum akhirnya kita lanjut pendakian ke Gunung Slametnya cuy. Setelah kita melakukan registrasi ini ya, ini registrasi ini cukup gampang ya di Gunung Slamet, cuman kita ngecek perlengkapan, setelah itu kita ditunjukin buat mapping gitu ya. Nah, ini ada yang menarik cuy, kalian harus mendengarkan penjelasan dari mas-mas base camp satu ini cuy. Nanti kalau mau berangkat, masnya ambil bibit di sebelah, 1 orang 1 bibit. Nanti bibitnya dibawa ke sini mas, baru pandang. Nanti dibawa ke sini. Terus untuk nanti setiap pos, insya Allah ada pedagang mas. Nanti kalau perlu apa-apa silakan beli aja nggak apa-apa. Nanti naik. Untuk jalur pendakian sudah sangat jelas mas. Insya Allah sudah sangat jelas. Nanti di pos 3 dan pos 6 kan ini ada cabang mas. Ada cabang-cabang. Kalau naik itu ambil kiri terus mas. Ambil kiri terus. Nanti kalau turun lah baru ambil kanan terus. Soalnya ini jalur pendakian lain mas. Untuk batas ngecamp nanti di pos 7. Di pos 7 batas ngecamp. Jadi nanti selain pos 7 ke atas enggak boleh mas. Bisa nanti di pos 6 atau pos 5 enggak apa-apa. Untuk di puncak nanti batas maksimal di sana jam 10 pagi mas.
Setelah jam iya maksimal di atas di puncak itu jam 10 pagi. Nanti selebihnya harus turun mas. Udah belerangnya udah naik mas, bahaya. Sampai sini mas sudah jelas. Oke. Kira-kira kalau dari sini sampai puncak itu berapa jam? Sampai kira-kira berapa ya? Sekarang ya berapa ya? 12 jaman lah. 12 jam. Iya. Nah, kalian udah denger kan, coy? Penjelasan dari Mas Beckham apa-apa aja yang boleh dilakukan di Gunung Selamat. Dan salah satunya kita langgar, coy, yaitu berada di puncak itu maksimal kurang dari jam 12 lah ya. Dan nanti kita mendaki puncak itu menghabiskan waktu sampai sunset, cuy. Ada hal-hal yang ya di luar nalar yang nanti bakalan menimpa kita, cuy. Jadi lanjut kita mendengarkan setelah kita mendengarkan penjelasan dari Mas Beckham, akhirnya habis asar gitu ya, sekitar jam 4-an kita OTW naik. Dan di sini bagusnya Gunung Selamat via Bambangan itu waktu kita naik kita itu diwajibkan untuk membawa bibit ya teman-teman dari base camp untuk ditanam di area pos 1 dan sekitarnya, cuy. Ini suasana sebelum kita masuk pos 1 ya, melewati lahan-lahan warga gitu ya. Ada orang-orang lagi panen dan yang lainnya gitu ya. Setelah itu ya kita istirahat gitu, cuy. Ini kita udah memasuki area pos 1 teman-teman. Nah, kita melakukan salam-salam seperti biasa gitu ya, buat membangkitkan semangat keselamatan Dan kita dari sampai puncak dan sampai kita pulang lagi, berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke teman-teman, ingat ya, puncak bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita pulang sampai rumah dan dengan keadaan selamat. Oke ya, untuk keselamatan hari ini sampai ke puncak kita tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. STMC berkah. Setelah itu boom, kita sampai di area yang ada warungnya, Ji. Nah, karena ada warung jadi kita beli-beli dulu gitu kan, beli-beli makanan, istirahat. Ada yang enak juga gitu kan, kita bisa beli es nutrisari maupun es teh di sini, Ji. Wow. Sangat-sangat enak pendakian Gunung Selamat. Friendly, sebenarnya friendly gitu ya. Lanjut setelah kita nyantai-nyantai di pos 1, kita pun naik. Cuman ini udah sore banget ya teman-teman, waktu kita naik dari pos 1 itu kita udah sore banget, cuy. Aku pun sebenarnya kurang sehat di sini ya, kondisi badanku itu kurang sehat. Jadi di sini waktu kita naik itu aku udah kayak gimana ya? Udah kayak terserang flu gitu ya, cuy. Jadi hidungnya meler, kepalanya itu cenut itu. Terus selain itu juga di sini udah kabut banget, udah ada awan hitam gitu ya. Sore-sore menjelang sunset ada awan hitam. Itu aku udah ngode sama teman-teman, wah kita harus buka tenda gitu ya. Jadi untuk pendakian pertama itu hari pertama juga aku buka tenda di area antara pos 1 OTW pos 2, coy. Kita langsung buka tenda dan setelah kita buka tenda ya hujan pun turun, cuy. Jadi gimana ya, feeling gitu ya, cuy. Kita bisa mengandalkan feeling waktu kita itu naik gunung. Jadi kalau kiranya mendung ya jangan dipaksakan untuk naik gitu loh. Kayak di sini aku ngerasa kurang sehat, aku bilang ke tim, bro, kita jalannya itu secapeknya. Kalau udah capek kita nggak usah maksain diri, kita diriin tenda kalau ada tempatnya, dan setelah itu kita dirikan tenda. Ini baru awal banget gitu ya. Basecamp Selamat via Bambangan itu ada 9 pos, dan bayangkan kita di hari pertama itu baru ngecamp di pos 1 OTW pos 2, cuy. Nah, cuman ya udahlah, kita nikmatin aja ya, toh juga 3 hari gitu kan, masa ya nggak sampai puncak itu. Oke, hari pertama kita habiskan untuk makan-makan, ngecamp santuy di pos 1 OTW pos 2 ya teman-teman, di atasnya pos 1 lah. Selanjutnya di dini hari gitu ya, dini hari
kita memutuskan untuk cabut tenda dan naik cuy. Teman-teman, ini udah jam 3 pagi dan kita harus packing ke atas. Kita masih di pos 2 ini sekarang. Ini sudah pakai kostumnya masing-masing. Pak Tegar. Halo. Flashit. Dan pada saat jam 6 itu kan kita udah mulai butuh sarapan gitu ya. Kita udah sampai ke pos 3 cuy. Bertepatan sama sunrise hari kedua ya teman-teman. Hari kedua kita sunrise di area pos 3 dan dapat kalian lihat coy di sini pos 3-nya itu penuh banget ya teman-teman tuh. Banyak tenda bertebaran di pos 3 anjay nggak tuh. Ini di pos 3 kalau misalnya kita paksakan untuk naik jagain pos 3 buat semalam kita bikin tenda, itu kita bakalan fail cuy. Yang ada kita malah kedinginan kena hujan karena pos 3 nyatanya full banget ya teman-teman. Nih ditemenin sunrise nih di hutan selamat. Selamat. Ini hutan punya Pak Selamat. Wina oke nih. Daging sisa lebaran sih. Selamat hari lebaran. Minal aidin wal faizin. Mari bersuap-suapan. Jangan samakan saya dengan Usna. Oke, setelah kita memasak gitu ya, masak ransum di sini, sarapan, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut naik lagi cuy. Dan kita saat muncak kita tos dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. STMJ berkah. Perjalanan naik di jalur ini lumayan friendly ya teman-teman, masih terhitung friendly. Nanjak cuman masih nanjak wajar ya teman-teman. Area-areanya juga ya masih wajar gitu ya, masih vegetasi, jalurnya nggak begitu tajam juga. Jadi kita masih menikmati perjalanan gitu ya teman-teman. Bang, tolong. Mantap mas. Mantap, keren. Belum dapat bonus ya? Belum sampai puncak udah disambut Edelweiss selamat. Nih. Mantap. Terus naik dan akhirnya kita sampai ke area Samarantu, pos yang katanya angker banget di Gunung Slamet cuy. Samarantu pos 4. Cuma nyatanya di situ kalian bisa lihat ada orang yang ngecamp juga di area pos 4. Jadi kayaknya nggak sehoror rumornya gitu ya cuy. Ada orang yang ngecamp dan waktu kita tanya-tanyain ya dia baik-baik aja gitu ya, nggak ada yang aneh-aneh waktu ngecamp di Samarantu pos 4 Kita cuy. lagi di pos 4, kita lagi istirahat nih. Pos 4 kayak gini nih. Tuh. Ini yang unik dari pos 4 tuh apa ya? Pokoknya ada yang ketebas sama petir.
terus bentuk-bentuk artistik gitu. Nih kita di pos 4 mau copot-copot jaket dulu, kan udah mulai panas, biar nggak bajunya biar nggak basah banget. Nah, kota sawi ke? Hah? Bapak mana be? Ya wes. Nah, yung, set na. Buat tiga ya Allah. Ya Allah. Celes. No dodol. Aneh. Banggulo karet. Celes. Kayak si Jarwo itu suaranya, kan. Tapi dilut manis. Dilat Pak. Anjir sial tenan. Dilat. Cuk, reget cuk. Ki ireng ki. Awiso. Ora lah. Dilat. Dilat aja Semoga dilat. yang buang ini rezekinya lancar. Amin. Dan setelah kita nyantui gitu ya, sebat 2 bat gitu kan, akhirnya kita memutuskan untuk naik. Target kita untuk hari kedua itu ngecamp di area pos 5 teman-teman. Nah ini kita melanjutkan untuk naik. Setelah itu kok ada tempat kosong gitu ya. Ini ada tempat kosong di antara pos 4 sama pos 5. Sebenarnya nggak tempat kosong juga, karena tadinya di sini itu ada tenda ya teman-teman, ada tenda. Cuman tendanya orangnya udah mau turun nih. Nah karena orangnya udah mau turun, ya kali kita nggak memanfaatkan mumpung ada tempat. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngecamp di area pos 4 OTW pos 5 ya, area atasnya pos 4 lah ya. Ini aku memutuskan untuk bikin tenda aja. Sebenarnya di sini tendaku itu nggak terlalu proper untuk berdirinya, karena ini tenda kapasitas 8 orang dan dipaksa berdiri di tempat yang sempit. Cuman aku nggak bisa jagain juga bahwa di atas itu tempatnya ada gitu loh, kan tendanya gede nih. Kalau misalnya di atas nggak ada tempat, kita harus turun lagi gitu kan repot. Akhirnya ya udah, setelah musyawarah kita memutuskan untuk diriin tenda di atasnya pos 4 cuy. Ini di pinggir jalur banget ya, itu kalian bisa lihat waktu kita dirikan tenda banyak banget orang-orang yang lewat di sebelah tenda kita, karena memang ini di pinggiran jalur cuy. Oke, setelah itu kita memutuskan untuk istirahat ya teman-teman, istirahat karena besok kita udah harus pulang gitu ya. Ya kali besok harus muncak, terus besok juga harus pulang gitu ya. Akhirnya setelah kita istirahat di jam 12 siang atau setengah 1 siang, itu kita memutuskan untuk naik ke puncak teman-teman. Larangan dari basecamp udah kita langgar ya di sini. Jadi dari basecamp kalian bisa lihat tadi aku udah sepil untuk mas-mas basecamp bilang apa gitu kan. Dan ini aku naik di jam 1 siang cuy. Bisa kalian lihat cuacanya waktu kita naik itu cukup cerah banget malah ya. Dan ini aku daki itu di musim terang, bisa kalian lihat dari struktur tanahnya gitu ya. Itu kan berdebu gitu, menandakan bahwa di sini itu udah nggak pernah turun hujan dari musimnya juga. Jadi kita udah mantep banget untuk naik ya, cuaca cerah, nggak pernah turun hujan. Ya kali nggak naik gitu kan. Tapi walaupun kayak gitu kita tetap naik itu bawa 2 carrier di sini teman-teman. Kenapa kok bawa 2 carrier? Yang satu isi logistik, yang satu isi jaket, mantol dan senter. Kita udah memprediksikan kalau misalnya jelek-jeleknya kita itu terpaksa turun malam, itu kita masih bisa turun. Jadi walaupun kita nekat, kita masih persiapan gitu ya cuy. Jaket tetap dibawa, terus kita tetap bawa mantol, kita tetap bawa senter gitu-gitu toh. Oke, ada motor. Terus lanjut, setelah itu kita OTW pos berapa ya? Ini ya, tanamannya udah mulai jadi kayak kecil-kecil, garing-garing kayak gini ini teman-teman. Yuk kita mau ke puncak dari pos 8 menuju puncak. Ya ini pos 8 ya teman-teman. Kita udah sampai ke pos 8. Aku kira masih pos 5, ternyata udah pos 8 ya. Dan situasi pos 8 seperti prediksiku ya teman-teman. Area camp di pos 8 juga cukup full. Jadi kita nggak bisa bangun tenda. Berarti prediksiku aku bikin tenda di bawah itu betul ya teman-teman.
Jadi lanjut setelah naik ke pos 8, dari pos 8 menuju pos 9 cuacanya udah mulai berubah drastis. Yang tadinya cerah, nggak ada awan sama sekali, di sini sudah menunjukkan tanda-tanda kabut datang, coy. Ini kita udah sampai ke area pos 9 Pelawangan dan kabutnya udah mulai tebel. Tapi kurang 30 menit lagi itu sampai puncak gitu ya. Ya kali nggak muncak gitu kan, kurang dikit lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ke puncak, cuy. Nih. Oke, kita memutuskan untuk naik ke puncak, dan walaupun masih ada awan-awan, cuman di atas nggak menunjukkan mendung-mendung yang hitam ya. Kalau mendung hitam kan menunjukkan kalau kita itu ada di antara badai gitu ya, awan hujan. Cuman di sini mendungnya masih putih, jadi aku rasa masih kabut-kabut biasa kayak gitu, cuy. Jadi kita lanjut untuk muncak lagi ya, teman-teman. Jalurnya yang tadinya pohon-pohon sekarang udah berubah jadi batu-batu kasar. Dipijak pun kalau kalian nggak hati-hati itu bisa kepleset karena batu-batu kasar. Dan akhirnya sekitar jam 5 sore kita sampai ke area puncaknya Gunung Slamet, cuy. Dan kita berkesempatan untuk melihat sunset di area Gunung Slamet puncak, cuy. Dan inilah pemandangan di puncak Gunung Slamet, puncak tertinggi di Jawa Tengah, teman-teman. Ini kita menghabiskan sunset, benar-benar kita habiskan sampai mentok gelap di area atas, coy. Selamat. Mantap, Ade, mantap. Pak, puncak selamat, Pak. Puncak selamat, Pak. Puncak selamat. Selamat sampai ke rumah masing-masing dengan lancar, sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun. Doa mulai. Amin. STMC Berkah. Nah, setelah itu kejadian aneh mulai muncul satu persatu, teman-teman. Jadi waktu sunset udah nampak, itu mendung yang tadinya masih friendly gitu ya, mendung yang tadinya masih friendly itu sekarang berubah jadi angin yang sangat kenceng banget. Dan angin itu membawa hujan, teman-teman, beserta petir. Jadi kita harus lari-larian untuk turun, teman-teman. Di sini kita harus lari-lari untuk turun, dan di situ ada shelter ya, teman-teman. Ada shelter di area pos 8. Jadi target kita itu adalah mencapai area pos 8, coy. Gimana pun caranya kita harus cepet-cepet mencapai area pos 8. Nah, dari puncak itu kita turun sekitar 30 menitan, cuy. Lari, gimana caranya kita harus sampai pos 8? Karena situasi itu benar-benar udah kronis banget, teman-teman. Jadi sesuai apa yang dikatakan mas-mas basecamp ternyata beneran terjadi, cuy. Jadi badai itu cepet banget itu ya. Angin di atas itu udah mulai wus gitu kan, anginnya kenceng, ditambah lagi ada petir. Aku takutnya sama petir anjir. Siapa tahu kan kita kan ada di atas tanah kayak gini, kita lagi jalan, siapa tahu kan kena petir apa gimana gitu. Makanya kita beneran lari itu dari puncak sampai pos 8. Itu kurang lebih sekitar 30 menitan itu kita lari tek 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 tek. Akhirnya kurang lebih 10 meteran kita nemu shelter, itu udah hujannya mulai turun deres banget. Hujan mulai turun deres banget. Dan kita itu mulai masuk ke shelter itu sekitar jam setengah 7-an malam, coy. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri kondisi hujannya waktu di shelter. Ini kita udah mulai bikin api unggun, gimana caranya gitu ya. Untungnya aku bawa jaket.
aku sama anak-anak itu bawa jaket. Setelah itu kita juga bawa senter, kita juga bawa makanan gitu ya. Jadi walaupun nekat itu tetap bawa persiapan cuy. Jadi di sini bisa kalian lihat untuk kondisi kita yang terjebak badai ya teman-teman. Buat api unggun di dalam shelter. Belum sampai di situ aja nih teman-teman. Waktu kita lagi bikin api unggun, di sekitar shelter itu kan banyak banget tenda gitu ya. Di pos 8 seperti yang kalian lihat tadi. Di pos 8 itu banyak banget tenda. Nah tenda-tenda yang ada di pos 8 itu kena badai semua coy. Jadi entah tendanya single layer atau gimana, itu tenda itu pada masuk airnya gitu loh, masuk ke dalam tenda semua airnya. Jadi otomatis orang-orang yang ada di dalam tenda itu berusaha untuk menyelamatkan diri karena angin yang udah nggak karu-karuan, ditambah hujannya yang gede-gede banget itu kan. Hujannya itu netesnya bukan gimana ya, bukan kecil-kecil gitu, tapi gede-gede. Tas kayak gitu. Jadi udah kronis banget. Akhirnya mereka yang di dalam tenda itu sekitar 4-6 tenda itu mengungsi semua ke shelter. Naasnya waktu mereka mengungsi itu udah kayak telat gitu loh cuy, kelamaan di tenda sehingga pakaian mereka itu basah. Akhirnya waktu mereka masuk ke dalam shelter, menemukan kita yang lagi api unggun itu kayak mereka itu dekat ke kita dan ada yang sampai hipotermia. Dan yang hipotermia itu nggak cuma 1-2 orang ya, kurang lebih 5 orang hipotermia dalam satu malam itu cuy. Jadi keesokan harinya itu orang-orang itu ditandu sama tim SAR. Bayangkan aku ada di posisi itu, aku gimana caranya memposisikan diri biar nggak kedinginan. Sementara kita itu punya sekitar 5 orang yang hipotermia di samping kita gitu loh. Jadi kita harus ngangetin badan si dia gitu ya, biar gimana caranya anget itu ya. Di situ sempat kita berikan pertolongan berupa air panas, terus ada yang bawa super bubur juga. Itu kan 5 tenda beda-beda semua ya. Aku juga nggak kenal itu ya, orang Jawa Barat. Itu kita saling bahu-membahu menolong orang-orang yang hipotermia kayak gitu cuy. Oke, dan kita lanjut. Setelah itu keesokan harinya kita turun ya teman-teman. By the way, hujan itu aku kehujanan di shelter itu sampai sekitar jam 10 malam gitu ya. Jam 10, jam 12 lah, sekitar udah malam banget. Dan kita memutuskan untuk turun, dan tenda kita yang di bawah itu ya lumayan lah ya. Masih ada beberapa barang-barang yang bisa dipakai kayak sleeping bag atau yang lain. Cuman tenda kita itu ada di kayak jalur air, jadi beberapa bagian itu ada yang basah. Cuman ya it's okay lah, kita masih tetap tertolong, masih lebih mending daripada orang-orang yang tadi hipotermia. Dan keesokan harinya alhamdulillahnya orang-orang yang hipotermia itu bisa ditandu sama tim SAR gitu ya. Jadi waktu aku lagi masak nasi, lagi santai-santai, itu orang-orang udah dibawa sama tim SAR, udah ditandu ke bawah, dan mereka walaupun dalam keadaan sakit masih tertolong dan bisa sampai ke base camp. Jadi lanjut footage untuk turun, aku nggak record ya, tahu-tahu udah sampai ke pos 2 aja. Ini kita lagi jajan dan kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Masih sempat jajan, masih sempat udut sebat 2 bat itu kan. Dan akhirnya kita sampai ke base camp Bambangan lagi keesokan harinya sekitar jam 3-an sore. Dan itu pun kita kehujanan lagi. Jadi pos 1 OTW base camp itu kita ketemu hujan lagi. Kita harus lari-larian lagi. Dan ya itulah dia pengalamanku waktu mendaki Gunung Slamet via jalur Bambangan cuy. Bambangan ya. Sangat melelahkan karena kita harus lari-lari. Pendakianku itu nggak pernah serius ini gitu loh. Maksudku nggak pernah aku daki harus lari-larian dikejar hujan, itu sebelumnya nggak pernah. Dan di gunung ini kita belajar bahwasanya aturan itu dibuat ada tujuannya cuy. Kalau kalian baru pertama kali daki, aku saranin janganlah berbuat aneh-aneh gitu ya. Maksudku ya aku kan udah lumayan berpengalaman. Aku yang berpengalaman aja ngadepin kayak gini sempat bingung gitu ya. Itu momen pertama kaliku waktu ngadepin orang hipotermia. Apalagi misal kalian yang baru aja kenal gunung gitu ya, baru aja puncak pertama kalian lah istilahnya, pendakian pertama kalian, terus kalian melakukan hal-hal aneh. By the way, yang hipotermia itu ternyata usut punya usut. Waktu aku tanyain,
kok iso kayak gini gitu ya, maksudnya kok bisa kayak gitu. Itu sebenarnya dia itu udah kerasa sakit dari bawah, tapi teman-temannya itu kayak ayolah pos 8 itu kurang dikit lagi gitu ya, ayolah pos 7 itu kurang 10 menit itu, kayak dipaksa sama temennya gitu loh. Jadi dia dari base camp itu udah nggak sehat, cuman kayak dipaksa, disemangati gitu. Tapi kan namanya udah sakit ya gimana gitu ya, walaupun dipaksa. Jadi kesimpulan dari pendakian kali ini, kalau kalian sakit itu jangan dipaksa, kalau kalian minim pengetahuan itu juga jangan sok tahu gitu ya. Dan kalau kalian udah berpengalaman, ya lebih perbanyak lagi pengalaman kalian, karena dunia itu luas dan banyak pengalaman yang bisa kalian serap dari semua cerita-cerita tanpa perlu kalian untuk melakukannya sendiri. Kayak contohnya aku ini ya, aku udah dapat pengalaman kayak gini, ya ambil baiknya dan untuk buruknya jangan diambil. Oke, mungkin untuk videoku segitu aja ya teman-teman, pendakian Gunung Selamat via Bambangan coy. Dan komen di bawah cuy, kira-kira kalian punya cerita apa di gunung mana, atau kalian udah sampai mana aja gitu ya, di gunung-gunung di Indonesia tentunya atau di luar Indonesia. Silahkan kritik dan saran saya persilahkan di kolom komen di bawah cuy. Semoga bermanfaat, kita bertemu lagi di pendakian selanjutnya. Thank you dan see ya.